Selamat datang kembali di channel Dawet, di mana film update dan gak update dirangkum di sini. Kali ini saya akan coba rangkum film bergenre horor berjudul Bernapas Dalam Kubur, di mana film ini dibintangi oleh Luna Maya sebagai Susana dan Herjunot Ali sebagai Satria. Dan seperti biasa subscribe dulu ya, agar saya tambah semangat dalam upload konten. Hatur nuhun. Scene dimulai di mana sepasang pasutri bernama Satria dan Susana sedang diliputi rasa bahagia. Bagaimana tidak, sang istri sedang hamidun anak pertama mereka setelah menikah selama 5 tahun. Kamu kenapa? Sakit? Biasa untuk awal-awal mengandung, Mas. Alhamdulillah. Apaan ya? Ibu hamil. Hamil? Satria pun meminta izin kepada sang istri untuk kembali ke pabrik untuk menyelesaikan masalah yang ada di sana. Namun Susana yang lagi manja-manjanya kemudian ingin ikut dengan suaminya ke sana. Adegan pun lalu berpindah ke pabrik di mana Umar dan Jonal selaku mandor di sana meminta kenaikan gaji kepada Satria. Namun Satria menolak karena dia sudah menaikkan gaji sebelumnya. Umar dan Jonal yang aral pun lalu pergi dari sana dengan sedikit kuku lutus. Ini permintaan naik gaji yang ketiga kalinya dalam 3 bulan. Saya pasti memikirkan kesejahteraan kalian. Jangan bilang ini permintaan dari karyawan lain. Kesejahteraan karyawan? Oh ya, kalau begitu kalian kumpulkan saja semua karyawan. Nanti saya coba bicara dengan karyawan yang lainnya. Terima. Satria selalu imam rumah tangga yang baik, tidak lupa rajin mengajak sang istri untuk sholat berjamaah di masjid setiap hari. Kecuali kalau lagi haid. Keesokannya Satria mendapat tugas dari atasannya untuk pergi ke Jepang untuk berperang dengan Suzuran. Kok ke Cross Zero ya? Sudah tanya Gilang, dan dia siap untuk menggantikan saya berangkat ke Jepang, Pak. Dan bagi saya cuma kamu dan saya yang bisa melakukannya. Gak butuh orang yang mampu membina hubungan dengan orang-orang Jepang itu. Sayalah. Istri dan anakmu akan tetap ada sampai kamu kembali. Namun, Susana yang sedang hamidun merasa keberatan ditinggalkan oleh sang suami. Di tempat berbeda, Umar dan Jonal sedang mabok marimas bersama Dudun dan Gino. Mereka yang sedang bingung keadaan finansial mereka, lalu dikejutkan dengan ide gila Jonal, yakni merampok rumah Satria. Awalnya yang lain menolak, namun karena mereka sedang sama-sama bokek bin kere, akhirnya menyetujui ide Jonal. Empok rumah Satria. Gila kau. Aduh, hah? Kita masuk malam-malam, saat semua udah pada tidur. Satria itu hari ini pergi ke luar negeri. Ke Jepang. Saya tidak mau melakukan hal-hal yang bisa mengembalikan saya ke penjara. Jujur aku juga baru butuh uang. Besok kita lakukan. Berpindah ke rumah Susana, di mana para asisten rumah tangganya hendak pergi untuk nonton wayang golek. Layar tancap maksudnya. Namun Susana yang bete di rumah sendirian lalu ikut bersama mereka untuk nonton layar tancap bersama. Mau nonton layar tancap? Loh. Kok tidak bilang saya? Mas Satria juga tahu setiap malam minggu saya suka nonton layar tancap. Di sisi lain ternyata, komplotan Umar dan Jonal mulai menjalankan aksi mereka di rumah Susana yang sedang kosong. Mereka lalu mulai mencari kunci mobil yang mereka incar. Namun, ada salah satu anggota mereka yang absurd, yang bernama Gino. Malah ingin membawa piano yang beratnya ratusan kilogram. Jutaan. Bisa buat ngobatin ibuku berbulan-bulan. Ngapain kamu? Di sisi lain, Umar yang bukan nyari barang berharga, malah mainin kancut Susana. Berpindah ke Susana yang sedang nonton, di mana dia ingin pulang duluan ke rumahnya, karena kepalanya yang sedang jangar. Sesampainya di rumah Susana pun, lalu bergegas ke kamar dan ganti baju. Namun, Umar yang mupeng malah ngintip dulu sebelum pergi dari kamar tersebut. Kenapa, Bu? Tiba-tiba merasa tidak enak badan. Lagi pula, seminggu sekali, kau baru bisa keluar bersama yang lain, kan? Hati-hati ya, Cep. Iya. Sembunyi, Bang. Sembunyi, Bang. Di lain pihak, Gino tidak sengaja memencet piano di rumah itu.
yang otomatis membangunkan Susana. Susana pun lalu turun ke bawah mengecek dan mengunci pintu-pintu di sana. Namun penyamaran mereka pun akhirnya terbongkar. Susana yang takut pun mencoba melawan dan kabur keluar. Jonal yang panik dan ketakutan pun mencoba mengejar sekaligus ingin membunuh Susana. Namun aksinya kemudian digagalkan oleh Umar. Susana yang masih ketakutan pun masih mencoba kabur dari sana. Hingga akhirnya Dudun yang membawa bambu tidak sengaja menusuk Susana hingga dia sekarat. Umar yang marah atas kelakuan anak buahnya lalu mengubur Susana yang masih hidup. Tapi kau mau kita masuk penjara semua, kan? Kau pikir kita rumah sakit. Masuk penjara. Beberapa saat kemudian, Susana pun terbangun dari tempat tidurnya karena dia merasa sedang bermimpi. Namun, betapa kagetnya bahwa luka tusuk di punggungnya masih ada. Rupanya roh Susana menjadi gentayangan dan bertekad membalas dendam kepada mereka berempat. Halo? Halo, halo. Sayang, kok diam? Kayak sundal bolong dong, lebih serem, ngeri. Sundal bolong. Nah, iya, ada di dalam perutnya. Makanya dia jadi arwah penasaran yang kuat. Tiap setan bisa nyembunyiin wujud aslinya, pakai kekuatan dirinya. Tuh di situ. Ibu kapan datangnya? Malam pun tiba, Dudun yang sedang his lalu mulai diteror oleh arwah Susana. Dudun yang ketakutan lalu mulai menceritakan hal yang lihat kepada Umar. Namun Umar tidak terlalu menanggapi perkataan Dudun. Malam selanjutnya, Umar selaku atasan yang baik hati kemudian membawa tukang pijit untuk Dudun yang dia pesan dari aplikasi micet. Dudun yang kegirangan pun lalu diminta lepas baju untuk dikerokin oleh si awewe tersebut. Namun Dudun merasa janggal bahwa kerokannya ngebuat punggungnya sakit, ditambah si perempuan itu ternyata masih di luar. Dan benar saja, yang mengerok badan Umar itu arwah Susana. Jadi bagi Anda yang masuk angin, encok, dan pegalinu, boleh menggunakan jasa arwah Susana. Lelah sekali aku, Bang. Ya sudah, mungkin Maya bisa meninggalkan kau. Bentar ya, Bang. Maya ambil gelas dan mangkok dulu. Jangan lama-lama ya. Kamu bisa. Kamu bisa. Bang, Iya. Maya mulai kerok ya. Oh iya silakan. Kalau sakit itu, iya. hatinya Abang. Umar yang mendengar cerita anak buahnya masih tidak percaya akan apa yang dia lihat. Keesokannya, Dudun yang sudah sangat ketakutan kembali diteror oleh arwah Susana. Dan malam itu pun menjadi malam terakhir Dudun hidup di dunia. Mendengar Dudun meninggal, Umar CS mendatangi seorang dukun yang bernama Mbah Turu, yang tidak lain paman dari Gino. Mbah Turu yang mendengar cerita mereka lalu memberi souvenir berupa jimat untuk melindungi mereka dari arwah Susana yang telah berevolusi menjadi sundal bolong.
Susana. Kalau dia datang, pegang ini. Di malam selanjutnya, mereka tidak mau ambil resiko, lalu tidur berjamaah. Tapi, Jonal menjadi target Susana malam ini. Jonal yang mendengar suara Susana lalu mengikutinya. Namun, Jonal yang sudah aral kemudian menikam Susana, yang dimana dia sudah berhalusinasi, di mana yang dia tusuk adalah Gino. Berpindah ke para pembantu Susana, di mana mereka sudah mendengar kabar dari orang-orang kampung. Di mana hantu berwujud Susana mulai menghantui kampung tersebut. Pak Rojali selaku kepala geng pun mulai aneh dengan sikap Susana yang berubah. Mereka pun memutuskan menggunakan kain kafan sebagai media agar mereka bisa melihat wujud Susana yang sesungguhnya sekarang. Mereka pun menyuruh Mia untuk masuk ke dalam kamar Susana. Dan benar saja, Pak Rojali dan Thohir pun bisa melihat sosok sundel bolong di hadapan mereka. Tak panjang pikir, keesokan paginya mereka bertiga memutuskan untuk keluar dari rumah itu karena ketakutan. Baju gua beler ini. Saya mau izin pulang kampung, Bu. Bini saya sakit. Lewat. Beberapa saat kemudian, Satria pun pulang dari Jepang tanpa membawa oleh-oleh. Satria di sini merasa aneh kenapa para pembantu mereka pulang bersamaan. Satria yang rajin berjamaah di masjid, kemudian mengajak istrinya untuk sholat. Namun, Susana menolaknya dengan alasan sedang sakit. Beres sholat berjamaah, Ustadz di sana menanyakan kabar Satria. Dia pun memberitahu bahwa Susana 1 minggu tidak keluar rumah. Ditambah beredar kabar bahwa kampung mereka sedang dihantui hantu berwujud Susana. Mbak Susana mana? Nggak ikut. Sudah sekitar seminggu ini. Mbak Susana tidak datang. Mbak Susana sudah jarang kelihatan ya. Mungkin karena omongan orang-orang yang tidak enak tentang Mbak Susana. Ada 2 orang yang meninggal dihantui sama Mbak Susana. Jadi saya baik-baik saja di rumah kok, Bu. Berpindah kembali ke Umar dan Jonal, di mana mereka kembali menemui Mbah Turu. Mbah Turu pun memberi saran bagaimana cara mengalahkan sundel bolong tersebut, yaitu dengan membakar rumahnya dan membunuh Satria di depan Susana sendiri. Kalau kalian mau selamat, kita harus musnahkan sundel bolong itu. Rumahnya yang masih utuh membuat arwahnya punya tempat untuk tinggal. Itu akan musnah kalau rumahnya kita bakar dan suaminya kita bunuh. Rasa cinta yang besar dari suaminya membuat ia memiliki kekuatan untuk melawan. Suaminya harus dibunuh di depan sundel bolong itu. Saya ada sebuah rencana. Keesokannya, Satria yang kembali kerja di pabrik ditelepon oleh orang tak dikenal. Dia memberitahu bahwa sebenarnya Susana sudah mati dan menjadi hantu. Buktinya Susana tidak pernah sholat semenjak Satria pulang. Satria yang mulai terpengaruh pun pulang dengan emosi, lalu menuduh istrinya tersebut sebagai setan. Dia kemudian mengajak Susana untuk mengaji, namun Susana merasa kepanasan mendengar suaminya mengaji. Satria lalu menggali tanah yang disinyalir kuburan Susana. Dan benar saja, dia mendapati jasad Susana yang sudah wafat. Ada beberapa berita yang membicarakan hal yang tidak-tidak. Yes. Di lain pihak, Umar mulai memprovokasi warga kampung untuk membakar rumah Satria. Di mana di dalam rumah tersebut, Satria sedang meluapkan kesedihan dan amarahnya kepada Susana. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Pak, kita usir sundel bolong itu dari kampung ini. Ayo, Pak. Siapa kau? Aku Susana, Mas. Aku istrimu. Bukan. Susana bukan hantu. Susana bukan pembunuh. Maafkan aku. Pergi.
Para warga pun kemudian mulai membakar rumah Satria. Sementara itu, Umar yang berhati busuk malah berpura-pura menyelamatkan Satria. Di lain pihak Susana yang sedih lalu didatangi Jonal dan Mbah Turu. Tujuan untuk menawan Susana, di mana Mbah Turu menancapkan keris yang dia beli dari Lazada. Umar lalu mengajak Satria ke suatu tempat, di mana dia memberitahu bagaimana cara memusnahkan si sundel bolong tersebut. Ono kidung rumek soing. Sekarang kau jadi milikku, sundel bolong. Ayo Pak, sudah terlambat, ayo. Tapi ritualnya tidak bisa dilakukan tanpa Bapak, Pak. Susana yang tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian menyuruh Satria untuk pergi. Tetapi Satria yang mencium gelagat yang aneh, kemudian membebaskan Susana. Susana pun kemudian bebas dan mulai mengejar Mbah Turu dan Jonal. Sedangkan Satria harus bertarung dengan Umar. Cepat kau pergi dari sini, Mas. Mas, tatap mataku, Mas. Terlalu banyak penderitaan yang kalian berikan kepadaku. Mbah Turu menjadi target pertama Susana, di mana dia harus mati konyol karena ikut membantu para penjahat itu. Di sisi lain, Jonal terus berlari dan bersembunyi dari Susana. Namun bukan film horor namanya, kalau si hantu tidak menemukan target sasarannya. Susana yang telah menyelesaikan misinya, kemudian hendak pergi kembali ke alamnya. Namun Satria yang terluka parah lalu menyusul istrinya tersebut, karena dia ditusuk dari belakang oleh Umar. Mas, maafkan aku. Aku tidak bisa menjagamu dan anak kita. Aku juga mencintaimu, sayang. Satria pun meninggal dunia. Dan makamnya pun berdampingan dengan istri yang sangat dicintainya. Tamat. Alhamdulillah filmnya udah selesai. Terima kasih sudah menonton. Tunggu alur selengkapnya di channel Dawet. Assalamualaikum.